Ya, pada pertemuan ini kita akan sedikit berdiskusi tentang perspektif ilmu perilakuan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah apa sih lingkup dan tujuan ilmu perilakuan. Yang kedua, lingkup dan tujuan akuntansi keperilakuan itu sendiri. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Yang keempat, cara pandang atau perspektif perilaku manusia. Yang kelima, pengaruh organisasi pada perilaku. Yang keenam, teori peran. Dan yang ketujuh, struktur sosial. Kedelapan, budaya. Nah, yang pertama, nah, ini adalah lingkup ya, dari keperilakuan ya, ilmu keperilakuan, tujuan dan lingkup keperilakuan. Jadi kriteria ilmu keperilakuan itu yang pertama ya tentu namanya perilaku ya, harus berhubungan dengan sangat erat dengan perilaku manusia. Yang kedua ya, yang kedua harus dilaksanakan dengan cara-cara ilmiah ya. Ya, karena kita kalau sudah bicara ilmu itu pasti terkait dengan bagaimana ilmu itu diakui secara ilmiah. Jadi maksud utama ilmu keperilakuan itu adalah mengidentifikasi ya kebiasaan ya yang tentunya didasari pada perilaku manusia ya yang meliputi persama-persamaannya, perbeda-bedaannya, serta konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari manusia itu ya. Tentu kita sama ya, perilaku manusia yang sama itu ya kita makan, minum ya, terus eh, makan, minum, tidur dan sebagainya ya. Cara berinteraksi, cara ngomong ya. Tapi mungkin eh, hanya budaya dan kebiasaan itu yang membedakan ya. Ya, mungkin kalau di orang-orang ada yang berbicara itu perlu dengan berteriak, ada yang berbicara yang dengan pelan ya. Jadi memang itu cara yang berbeda-beda ya. Jadi cara orang yang berbeda-beda itu mungkin juga cara cara makan ya, caranya makan. Tapi kalau makan kebutuhan makan sama. Tapi kalau caranya berbeda-beda atau biasanya berbeda. Jadi tujuan ilmu keperilakuan itu adalah untuk memahami, menjelaskan, ya, memprediksi perilaku manusia dalam rangka menyusun generalisasi ya mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris ya. Bukti empiris itu berarti harus bisa diuji kebenarannya yang dikumpulkan dengan cara-cara objektif ya dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisinya bukan subjektif. Kalau subjektif berarti melihat sesuatu itu berdasarkan cara pandang kita sendiri, tapi kalau objektif ya apa adanya atau impersonal dan bersifat terbuka. Sementara kalau ilmu perilakuan itu mencakup aspek ya psikologis ya. Makanya sempat saya singgung psikologis itu ada yang rasa takut, ada rasa berani ya. Ya, ada yang orang yang suka menghindari risiko, ada orang yang berani menantang resiko ya. Itu adalah masalah psikologis dan sosiologi dan tentu juga ekonomika ya, ilmu politik dan aspek-aspek keperilakuan antropologi. Yang berikutnya lingkup dan tujuan akuntansi perilakuan itu sendiri ya. Jadi tadi adalah ilmu keperilakuan, sekarang kita lebih skopnya ke akuntansi perilakuan. Jadi ngomong akuntansi perilaku itu adalah kalau kita lihat ya, kalau yang kita pelajari akuntansi tradisional itu masa lalu yaitu fokus akuntansi itu adalah masalah perhitungan laba. Ya kalau laba itu kan tentunya untuk menghitung profit kan pendapatan dikurangi biaya atau beban.
Jadi akuntan tradisional itu menolak bahwa kinerja masa lalu adalah akibat dari perilaku manusia yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja di masa datang. Jadi enggak, kalau kita belajar akuntansi yang biasa, ya tidak boleh dikaitkan dengan perilaku. Jadi kalau menyusun laporan keuangan, ya kalau salah, ya salah atau disengaja itu tidak boleh dimasukkan. Kalau kita ngitung di dalam mata kuliah akuntansi keuangan, ya kita ngitung saja, nggak usah bahas-bahas masa lalu. Kalau sekarang laporan keuangannya rugi, ya kita tidak bisa menyalahkan perilaku dari manusia yang menyusun laporan keuangan sebelumnya. Jadi itulah akuntansi tradisional. Karena kalau akuntansi perilakuan itu fokus terhadap hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi yang ada. Dulu sudah saya jelaskan, akuntansi itu bisa mempengaruhi perilaku manusia, dan perilaku manusia itu bisa mempengaruhi sistem akuntansi. Lingkungan bisa mengaruhi akuntansi, akuntansi bisa mempengaruhi lingkungan yang ada di suatu organisasi. Para akuntan perilakuan percaya bahwa tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah mempengaruhi perilaku, ya, untuk memotivasi mereka melakukan perbuatan yang diinginkan. Jadi misalnya ya perusahaan yang mungkin sukses karena dalam masalah anggaran, karena memang ada kinerja tim yang baik, ya, atau dapat menjadi tidak sukses karena manusia bekerja dengan konflik tujuan. Jadi sukses tidaknya suatu perusahaan itu berjalan dan bisa mencapai tujuannya itu karena ada kerjasama tim yang baik. Sukses itu karena antara tujuan karyawan yang ada di dalam perusahaan dengan tujuan perusahaan itu mendapat laba, tidak ada konflik kepentingan. Jadi nggak ada tujuan karyawan berbeda dengan tujuan perusahaan. Jadi kalau karyawan ingin dapat gaji, ya harus bekerja dengan baik dalam bentuk jasa sama tim agar nanti perusahaan dapat laba. Dari laba itu kan nanti akan diturunkan beberapa untuk dibayarkan gaji kepada karyawan. Itu yang harus diperhatikan. Berikutnya, perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ya, ini yang harus Anda perhatikan ya. Kalau fokus ilmu keperilakuan itu adalah tentu menjelaskan dan memeramalkan atau prediksi. Ya, jadi prediksi. Jadi kalau sekarang ya misalnya, kalau mahasiswa tidak belajar, ya diprediksi nanti pada waktu ujian akhir semester maupun UTS tidak bisa mengerjakan atau menjawab soal. Ya, jadi tidak mengikuti perkuliahan selama masa tatap muka atau pertemuan, maka diprediksi tidak akan mendapat nilai yang baik karena tidak bisa mengerjakan soal-soal yang tentunya sudah disampaikan di dalam setiap pertemuan mata kuliah, materi-materi yang ada. Terus juga fokus ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari cabang ilmu sosial. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan ya, menyangkut uh, hubungan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Sementara kalau fokus akuntansi perilaku itu sendiri itu mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan akuntansi. Dan inilah fokus akuntansi perilaku ini adalah merupakan cabang ilmu keperilakuan dan akuntansi. Ya, lu terdengar suara saya di sana ya. Yang Ya, Pak. berikutnya Iya, Pak. Ya, Pak. perbedaan akuntansi perilakuan dan ilmu keperilakuan. Ruang lingkupnya Anda lihat di sini utamanya kalau akuntansi perilakuan itu adalah ilmu akuntansi, pada dasarnya adalah ilmu sosial. Sementara ilmu perilakuan hanya fokus ilmu sosial, tidak ada pengetahuan mengenai akuntansi. Sekarang ditinjau dari segi kemampuan untuk mendesain, ya. Mendesain itu merancang dan melaksanakan proyek penelitian, proyek riset. Kalau akuntansi perilakuan itu dianggap bukan merupakan elemen penting dalam pelatihan. Sementara kalau di dalam perilakuan
itu merupakan elemen penting dalam pelatihan saja ya. Jadi bukan, kalau di akuntansi bukan dianggap sebagai elemen penting dalam pelatihan, tapi kalau di dalam ilmu pengetahuan itu penting, maka manusia harus dilatih, diberikan pelatihan. Terus pengetahuan, bagaimana dengan pengetahuan dan pemahaman dari kinerja organisasi, bisnis secara umum, sistem akuntansi secara khusus. Maka di sini akuntan itu adalah kalau menyangkut dengan kinerja organisasi bisnis dan sistem akuntansi, maka bukan hal utama dalam pelatihan. Sementara kalau ilmu pengetahuan, karena nggak ngomong tentang kinerja bisnis dan ngomong sistem akuntansi, maka bukan merupakan hal utama dalam pelatihan. Orientasinya, kalau akuntansi pelakuan itu untuk profesi, ya, profesional. Sementara ilmu pengetahuan hanya orientasinya untuk mencari, menambah ilmu, dan mengkaji ilmu. Bagaimana dengan pendekatan masalah? Kalau akuntansi pelakuan itu harus dengan praktek. Ya, lebih banyak praktek. Bagaimana melihat misalnya perilaku auditor, ya, bagaimana perilaku akuntan, bagaimana perilaku pajak, orang pajak, bagaimana perilaku manajer, ya, dan sebagainya. Sementara kalau ilmu pengetahuan itu teoritis dan praktikal, ya. Ditinjau dari fungsi, tujuannya apa sih mempelajari yang dilakukan itu untuk melayani klien dan memberikan saran-saran kepada pihak manajemen. Bagaimana agar karyawan itu, ya, pada manajemen saran bagaimana agar karyawan itu orientasinya fokus juga kepada orientasi tujuan dari suatu perusahaan. Jangan sampai karyawan itu punya tujuan yang berbeda-beda. Jadi harus satu tujuan, yaitu tentu mendapatkan, perusahaan harus diusahakan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau ilmu kemajuan itu kemajuan ilmu dan hanya menyelesaikan masalah secara umum. Ya, itu. Kalau ilmu akuntansi perilakuan ketertarikan terbatas pada bidang ilmu akuntansi, sementara kalau ilmu kepelakuan terbatas pada subdisiplin, ya. Tentu di sini disiplinnya ilmu psikologi, sosiologi, atau di sini adalah akuntansi. Selanjutnya, bagaimana ditinjau dari persepsi perilaku manusia? Ya, kalau dari psikologi, ya, secara psikologi, sebenarnya fokusnya tindakan manusia itu sebagai respon terhadap lingkungan. Penekanannya manusia sebagai sebuah makhluk hidup atau organisme. Ya, jadi manusia kalau cara psikologi, kalau apa di dalam lingkungan yang buruk, ya, kalau dia manusia itu berdasarkan hidup di dalam lingkungan yang buruk, ya, banyak kejahatan, ya, pembunuhan, ya, maka bisa jadi nanti akan terjadi juga, ya, contohnya anak kecil, ya, hidup di lokasi, ya, misalnya di desa atau di satu kelompok masyarakat yang itu sebagian besar adalah pencuri, pembunuh, dan sebagainya, maka bisa jadi nanti akan terpengaruh juga anak itu untuk berperilaku yang sama besarnya nanti. Jadi itulah respon dari terhadap lingkungan. Sosiologi dan psikologi sosial. Bagaimana perilaku kelompok atau sosial fokusnya. Tentu fokusnya penekanannya pada mana? Interaksi antar manusia. Bukan pada stimulus fisik. Ya. Jadi penekanannya pada interaksi hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Perilaku, ya, itu adalah perilaku di sini itu fokusnya perilaku sosial. Bagaimana pengaruh sosial dan grup yang dinamis terhadap individu pribadi. Penekannya pada manusia sebagai bagian dari sistem sosial, ya. Jadi manusia itu adalah bagian dari sistem sosial. Terus struktur karakter
itu fokusnya pada kebiasaan, ya, kebiasaan habit dan perilaku, behavior sebagai perilaku dari individu. Tentu di sini penekanannya mempelajari struktur karakter, ya, karakter dari eh, manusia. Ya. Terus struktur sosial, ini adalah fokusnya pada hubungan antara manusia, masalah ekonomi, politik, militer, dan kerangka agama. Itu baik fokus maupun penegakan. Sementara grup dinamis, ya grup dinamis namanya kelompok ya, kelompok yang selalu berubah, selalu bergerak dinamis ya, bukan kelompok manusia yang statis ya. Nah, kalau itu tentu menyangkut sebagai sintetis atau komunikasi dari struktur karakter dari manusia dan struktur sosial yang di mana manusia berada. Ya, berikutnya bagaimana pengaruh organisasi terhadap perilaku manusia ya. Jadi pengaruh organisasi itu bisa mengaruhi perilaku manusia. Ya. Ya, pengaruh terus organisasi terhadap perilaku manusia di sini bisa dijelaskan dengan pendekatan klasik menunjukkan bahwa aspek struktural organisasi itu akan menentukan keberhasilan organisasi mencapai tujuan. Ya. Jadi artinya di sini struktur organisasi ya ada struktur organisasi yang gemuk ya atau struktur organisasi yang ramping ya. Misalnya kalau gemuk itu banyak dari mana dewan direksi nanti ada direktur nanti ada direktur misalnya divisi apa divisi A divisi B divisi C divisi D itu berarti gemuk karena melebar. Tapi kalau organisasi yang ramping ya yang ramping itu dari dewan direksi direktur langsung nanti direktur top atau direktur kalau kita mau direksi berarti kan top manager nanti middle manager manajer menengah terus sampai yang lower manager. Jadi itu akan menentukan keberhasilan organisasi. Makanya kalau ada istilah ngomong-ngomong kalau di struktur pemerintahan ada perubahan reformasi birokrasi pemerintahan. Itu berarti kalau kita ngomong reformasi birokrasi pemerintahan kita berarti ngomong tentang perampingan struktur organisasi di dalam pemerintahan. Atau mungkin Anda pernah dengar layanan satu pintu. Artinya apa? Daripada seorang pengusaha apa istilahnya mengurus investasi kegiatan investasinya atau data perusahaannya mungkin tidak melalui kantor-kantor yang terpisah, mungkin hanya satu pintu, langsung aja perizinan untuk mendirikan usahanya bisa jalan dengan cepat, bisa lancar ya. Ya tapi itu tadi keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya, untuk mendapat laba ditentukan oleh perilaku karyawan atau pegawainya. Bagaimana kinerjanya karyawannya, sesuai dengan target apa enggak, sesuai dengan anggarannya apa enggak. Dan bagaimana tingkat produktivitas. Ya, produktivitas itu kemampuan artinya melakukan kerja itu berarti kemampuan dia dalam menghasilkan output ya barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi kalau anak akuntansi ya kalau masalah produktivitas kerja berapa dalam dalam satu bulan itu berapa laporan keuangan yang berhasil disusun ya. Jadi itu perlu dibuatkan target. Mungkin dalam satu bulan bisa menyusun ya 3 laporan transaksi dengan pihak ketiga. Nah, itu ada target bagaimana laporan keuangannya. Ya, tentu dari sini dapat disimpulkan bahwa struktur akan dapat membentuk perilaku ya manusia. Yang berikutnya adalah teori peran ya. Teori peran. Ya, tentu peran adalah bagian permainan yang dimainkan oleh manusia. Jadi Anda itu mahasiswa, ya perannya anak-anak kuliah itu perannya sebagai mahasiswa. Ya. Kalau saya perannya sebagai pengajar ya. Sesuai. Tentu peran sosial adalah penentuan hak, tugas, kewajiban perilaku manusia yang memegang posisi tentu dalam konteks sosial. Jadi Anda itu punya hak sebagai mahasiswa. Anda itu punya tugas sebagai mahasiswa. Anda itu punya kewajiban sebagai manusia. Ya, sebagai mahasiswa. Saya juga gitu, punya hak, punya tugas, punya kewajiban sebagai pengajar.
Tentu ini dalam konteks sosial. Ya. Norma adalah harapan dari perilaku yang tepat untuk suatu peran tertentu. Jadi norma itu ya semacam aturan ya, harapannya apa? Harapan dari perilaku yang tepat untuk suatu peran tertentu. Jadi kalau Anda norma, ya bagaimana norma di aturan ya di dalam universitas ya. Tentu harapannya di sini mahasiswa harus saling menghormati satu sama lain ya. Hormat kepada dosen ya. Terus juga punya haknya apa dan tanggung jawab apa dan kewajiban. Juga gitu dosen ya. Harus menjaga etika dan perilakunya. Itu juga dengan mahasiswa. Identitas individu, siapa mereka, dan bagaimana seharusnya bertindak. Nah, ini yang menarik. Konflik peran terjadi ketika seseorang menempati posisi yang nggak sesuai, yang nggak cocok. Ya, ini kalau terjadi konflik peran. Mari kita lihat di sini. Nah, ini contohnya. Ya, ya tentu Anda nanti, ini yang tengah dilihat, ya. Konflik peran juga terjadi pada individu yang bekerja di tempat yang norma aturannya yang berbeda dengan norma kode etik yang dipelajari individu sebelum masuk di tempat bekerja. Jadi kalau Anda nanti melamar bekerja, ya, masuk dalam suatu perusahaan, tentu Anda akan sedikit banyak, ya, terutama di perusahaan asing, ya tentu Anda ada situ ada pertentangan loh. Kalau di Indonesia kan nggak boleh ya. Kalau duduk, ya orang duduk itu kakinya di atas meja ya. Atau kalau di Indonesia itu kalau bekerja ya harus pakai sopan. Masa bekerja pakai di kantor yang itu duduk banyak meja, banyak karyawan pakai kaos biasa. Ya, harusnya pakai pakaian rapi. Nah, itu berarti kalau Anda sudah menganggap seperti itu berarti sudah ada mulai konflik peran. Karena Anda membandingkan norma dan aturan yang ada di perusahaan tempat Anda bekerja dengan norma kode etik yang Anda pelajari di lingkungan rumah Anda, tempat tinggal Anda maupun sekolah Anda. Itu berarti Anda sudah terjadi konflik peran. Begitu juga ini yang pertama, contoh konflik peran ya individu. Tentu kode etik pribadi seorang auditor itu begitu dia masuk ke dalam lingkungan kantor atau publik, maka individu tadi akan berinteraksi dalam kelompok. Yang tentunya kode etik kelompok auditor itu berbeda. Ya, sudah saya contohkan, nggak salah di kelas ya, bagaimana tingkat independensi seorang auditor di dalam masa COVID-19 kemarin ya. Bisa jadi kalau ada 10 temuan pada waktu sebelum pandemi ya memang kencang sekali ya dia independen ya. Dia tegas, jujur. Dia ngomong ada 10 tahun, tapi bisa jadi pada waktu pandemi COVID-19 karena kliennya tambah sedikit, bisa jadi mulai temuannya tidak diperbanyak. Temuannya tidak diperbanyak. Jadi apa dibatasinya? Jadi yang tadi 10 cuma 3. Karena agar apa? Agar klien tidak lari dari kantor publik ini. Karena itu klien itu sebagai pendapatan, sebagai konsumen dari kantor publik. Terus juga gitu, petunjuk etika profesional karyawan. Itu akan berlawanan dengan tuntutan manajemen organisasi atau manajemen perusahaan. Ya, jadi kalau di situ misalnya ya top manager mengajak ya kita harus apa istilahnya kita buat laporan keuangan yang artinya kita laba terus. Kita buat laporan laba ruginya itu bahwa kita mengalami profit. Wah, ini berarti kan padahal kenyataannya perusahaan ini mengalami kerugian tapi dibuat laba. Agar nanti kita bisa dapat pinjaman dari kreditur. Maka kita buat laporan keuangan itu bagus mungkin. Nah, tentunya ini akan berdampak dengan etika profesional karyawan. Waduh, ini kan nggak baik. Ini kan nggak jujur. Nah, kalau misalnya kita rugi ya kita baik. Harusnya ya di laporan keuangannya dibuat rugi bersih. Jangan sampai direkayasa seperti ini. Lah itu berarti Anda sudah mengalami konflik peran. Begitu juga dengan yang ketiga, seorang auditor di kantor atau publik, dia bekerja di kantor publik, dia akan mengalami dilema. Apakah saya akan berperan mengawasi audit
yang dilakukan secara objektif, jujur, integritas dan independen, ataukah saya juga, karena saya juga ditugasi oleh kantor publik memberikan jasa konsultasi manajemen. Ya, ya tentunya kalau ini terjadi, ya kalau dia juga berperan sebagai konsultan manajemen, ya bisa jadi dia mulai berpikir, wah kalau aku terlalu kaku, mengaudit terlalu kaku, nanti kan kalau lapor keuangannya kan saya kan kita nggak bisa dapat apa-apa. Nah, sebaiknya auditnya kita kita longgarkan saja. Karena apa? Kalau dilonggarkan, ya, itu nanti tentu konsumen tidak membayar banyak. Ya. Jadi ini ada motivasi. Tapi kalau kita laporkan sekurang-kurangnya, wah kita nanti konsultasi manajemen kita dapat banyak, dapat banyak dari kalian membayar fee kepada kita nanti pada klien yang membayar fee pada kantor KPK. Jadi ini bisa Anda lihat, ini adalah contoh jurnalnya ya. Ini ada jurnal pengaruh role ambiguity, role konflik terhadap komitmen independensi auditor internal. Di jurnal akuntansi ada di lain itu contoh akuntansi masuk dalam lingkup akuntansi perilakuan. Juga ada jurnal pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal. Ini adalah contoh dari jurnal penelitian akuntansi perilakuan. Oke, berikutnya adalah beberapa penyebab konflik peran. Ya. Yang pertama adalah overload peran. Nah, ini terjadi ketika peran dan tugas pokok fungsi yang diemban oleh individu tidak terdefinisikan dijabarkan dengan jelas. Sehingga bisa jadi ada seorang atau divisi tertentu bebannya lebih menumpuk ya. Sementara divisi lain itu bebannya nyantai. Ya. Nah, bisa jadi nanti divisi produksi itu bebannya numpuk ya, tapi ya divisi marketing nyantai-nyantai saja. Nah, tentu ini akan menimbulkan gap dan kesalahpahaman. Ya. Yang kedua, ambiguitas peran, ambigu ya, jadi nggak jelas ya, nggak jelas, ragu-ragu. Ya. Ketika peran ini terjadi ketika peran tugas pokok tidak jelas, sehingga menimbulkan persepsi bahwa seseorang atau sesuatu pihak tidak yakin dengan peran yang mereka mainkan. Mungkin mereka justru merasa bingung dengan peran yang dia mainkan. Ya, bisa jadi kalau anak yang begini ya, anak Anda mungkin ada dua di akuntansi, ada dua konsentrasi, akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Nah, kebetulan ini ada anak akuntansi eh, perpajakan diterima di dalam lolos seleksi di dalam satu perusahaan, ditempatkan di bagian audit. Ya tentu nggak tepat. Bisa jadi dia ragu-ragu, aku nggak menguasai pada waktu dulu kuliah, aku kan fokusku di akuntansi perpajakan, lebih banyak ngomong pajak. Sementara saat ini aku dipegangin suruh ngurusin auditing lah. Ini berarti terjadi ambiguitas peran, nggak yakin akan perannya. Peran dia bekerja nanti sebagai apa? Karena kurang ilmunya, kurang kurang apa istilah mendalam. Beda dengan auditing, nanti lolos ditempatkan bagian audit, dia akan dengan tenang santai. Nah, itu sebaliknya. Terus tumpang tindih peran. Ketika tugas pokok saling tumpang tindih sehingga ketugasan tentu dikerjakan oleh beberapa orang atau banyak pihak yang menimbulkan tabrakan tanggung jawab. Artinya di sini jangan sampai ya orang itu mengerjakan dua peran double ya. Kalau ada bagian auditing, bagian akuntansi, ya beda tugasnya. Akuntansi melapor keuangan, bagian auditing memeriksa laporan keuangan. Jangan sampai terjadi anak akuntansi juga melaporkan juga melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, ini akan terjadi tumpang tindih peran. Juga anak akuntansi karena perusahaan ini mungkin ingin irit, ditugasi juga sebagai dia tugasi juga sebagai marketing, pemasaran. Nah, ini nggak bisa. Karena bisa jadi nanti ada bagian marketing sendiri atau bagian perikanan itu mengerjakan hal yang sama dengan anak akuntansi yang mempunyai double kerjaan ini. Nah, itu bagaimana nih tabrakan tanggung jawabnya. Terus persaingan peran. Nah, ini.
Kalau sudah ego, munculnya ego masing-masing, wah bersaing nggak secara sehat. Ya, wah ini kalau, aku bagian akuntansi dan keuangan, aku harus unggul dari anak bagian marketing. Wah, aku juga bagian produksi harus unggul daripada anak bagian SDM personalnya. Ini nggak boleh, pasti akan terjadi konflik. Ya, nanti kalau ada anak marketing, saya minta dana, anak akuntansi minta dana untuk kegiatan ini. Jangan, saya harus menjaga jangan sampai nanti biaya kita bengkak. Nah, ini pasti akan terjadi. Ini adalah beberapa penyebab konflik peran ya. Jadi yang pertama tadi sudah saya jelaskan overload peran ya. Jadi overload itu berlebihan, peran yang berlebihan, peran ganda boleh dikatakan peran ganda ya. Terus yang kedua ambiguitas peran ya. Jadi ragu-ragu. Saya ini lulusan pajak tapi ditaruh di bagian audit. Waduh, kira-kira saya bisa nggak ya kerja ya? Nah ini kalau sudah seperti itu berarti itu peran. Jadi atau juga sebaliknya, anak audit taruh bagian pajak di dalam perusahaan. Wah, kira-kira aku bisa nggak ya? Aku kan nggak pernah belajar dapat A, dapat B, dapat C ya. Apa bisa aku ya? Jadi seperti itu. Terus juga tumpang tindih peran, double peran ya. Ya jangan sampai nanti ada anak akuntansi juga ngerangkap sebagai marketing. Sementara ada bagian marketing sendiri di bagian lain. Nah, ini akan tabrakan antara ujungnya. Nanti anaknya tanggung jawab akuntansi yang menangkap jadi marketing, dia kayak bagaimana? Kalau klien misalnya konsumen tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, tidak menyelesaikan pembayarannya, gimana? Nah, masa dibebankan pada anak marketing bagian marketing lainnya? Nah, ini yang menjadi. Yang berikutnya adalah persaingan peran. Nah, ini kalau bagian saling membanggakan diri ya. Jadi apa yang terjadi? Ya seperti contoh ya sederhana ya, bentrokan kemarin di mana itu mohon maaf di Sorong Papua itu ya, bentrokan antara BRIMOB dengan TNI ya, karena memang saling membanggakan dirinya, membanggakan apa istilahnya nama korpsnya masing-masing. Nah ini bahaya kalau terus terjadi, bisa terjadi perang nanti antara BRIMOB dan TNI. Makanya korps BRIMOB dan korps TNI jangan sampai nanti terlalu egonya masing-masing personilnya itu terlalu tinggi, maka akan terjadi bentrokan nanti, bisa terjadi perang konflik nanti ya. Ini sering terjadi bentrokan. Begitu juga dengan nanti bagian perusahaan, ada bagian uh, akuntansi dan keuangan dengan bagian investasi, jangan sampai bentrok karena investasi itu tugasnya menyalurkan kelebihan dananya untuk menanamkan modal, sementara anak apa uh, akuntansi dan keuangan itu adalah menyusun laporan keuangan. Jangan sampai terjadi uh, peran yang berlebihan. Berikutnya, halo kelihatan ya slide-nya ya? Halo? Belum, Pak. Oh, belum kelihatan? Nah, ini Belum, kelihatan ya? masih sudah, Pak. Oh ya. Yang berikutnya tadi saya sampaikan, struktur sosial. Sosial berarti hubungan yang terpola antara macam-macam sistem sosial dan individu ya, manusia secara individu yang berfungsi dan masyarakat organisasi sosial atau grup menjadi mungkin. Nah ini ya harus diperhatikan. Tapi perilaku manusia itu tergantung pada dua fakta. Yang pertama, ya manusia itu bertindak dalam pola yang teratur, reguler dan berulang-ulang. Ya. Jadi kalau seperti kalian ini, ya tentunya mahasiswa itu belajar ya tentu dibuat secara teratur ya. Jadi kalau jam gini ya, mata kuliah ini hari apa itu tiap sesuai ya dengan jamnya buat teratur. Dan pasti nanti juga ada UTS, tiap semester ada UTS, ada semester ada UAS, itu pola teratur. Tapi juga ada kedua manusia itu bukan makhluk yang terisolasi. Ya, karena yang kedua ini menggambarkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, tentu berinteraksi dengan yang lainnya. Nggak mungkin toh mahasiswa itu
apa makan sendiri ya, kos sendiri, tempatnya sendiri ya, terus belajar sendiri ya pastilah nanti mahasiswa itu tadi materinya nggak jelas ya, aku ini belajar nanti kira-kira kamu nyatetnya bagaimana lah, pasti begitu. Nggak ada tuh yang semau gue ya, makan sendiri, tidur sendiri, kos sendiri ya, nggak pernah ngomong sama temannya ya, pastilah kita interaksi dengan temannya. Berarti kalau nggak pernah ngomong itu berarti ada masalah. Ini yang penting juga. Struktur sosial itu akan memberikan panduan perilaku manusia ya. Jadi akan mengarahkan perilaku manusia. Jadi perbedaan dalam perilaku dan sikap manusia itu bukan karena faktor biologis. Jadi kalau ada perbedaan dalam perilaku sikap manusia itu bukan karena faktor biologis, bukan karena ras, kulit, jenis kelamin atau apa yang dianggap sebagai faktor jenis lainnya, melainkan oleh lokasi kita dalam struktur sosial. Ya, jadi mungkin Anda sebelum kuliah di Unitri berbeda dengan saat Anda sudah kuliah di Unitri. Sekarang Anda sudah di kuliah di Unitri sudah membentuk satu organisasi ya. Salah satunya Himaka, mungkin ada organisasi apa itu apa keagamaan untuk mahasiswa, organisasi kegiatan UKN sebagainya. Yaitu memang karena struktur sosial kita itu ada di universitas, di lembaga pendidik. Beda kalau Anda pada waktu mungkin masih belum kuliah di sini, Anda mungkin belum mengenal organisasi kemahasiswaan, organisasi keagamaan untuk mahasiswa, maupun organisasi intrakampus lainnya atau ekstra kampus lainnya. Jadi itulah yang membentuk perilaku manusia. Sebetulnya perilaku manusia yang berulang-ulang, diulang-ulang, ya, dapat dijelaskan dan dua konsep yang penting, yaitu masyarakat dan budaya. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah jumlah total dari hubungan antar manusia yang diaplikasikan secara bersinambungan dan hubungan interpersonal pribadi serta hubungan institusional kelembagaan yang kompleks antar manusia. Itu masyarakat. Tapi kalau budaya adalah cara hidup dari masyarakat. Di cara hidupnya budaya. Ketika Anda ngomong, berarti Anda pakai bahasa. Ya, nggak mungkin toh Pak ngomong pakai bahasa lainnya ya. Anda tuh pakai bahasa Indonesia ya. Terus juga ilmu, pengetahuan ya itu bagian dari budaya juga ya. Terus cara bercocok tanam, cara berbisnis itu adalah bagian dari budaya. Ya, masyarakat ya dapat eksis ya tidak dapat ada tanpa budaya. Begitu juga sebaliknya ya. Anda bayangkan ya kalau seperti film Tarzan itu ya, dia itu kan kalau di hutan karena hidup sendiri diasuh oleh makhluk atau hewan di hutan, maka ya hidupnya seperti itu. Ya bagi kita menganggap itu, waduh, ini nggak punya anu ya, nggak punya budaya nih, ya makan ya, cara makannya seperti hewan ya, Tarzan itu ya, terus tidak pakaiannya minim, terus jalannya juga mengikuti seperti jalan hewan ya, berkaki empat lah, itu kan dampak dari karena belum ada budaya masuk, tidak bisa tidak dipelajari oleh Tarsan yang memang dia hidup di hutan. Yang berikutnya ini ya, kerangka idealistik dan versus materialistik. Ya, kalau kerangka idealistik itu bahwa norma budaya atau perilaku dapat dijelaskan melalui hubungan ide, nilai manusia maupun ideologi ya. Kalau ideologi kita ngomong berarti ideologi Pancasila, ideologi Marxisme, ideologi komunis, ideologi liberalisme dan lain sebagainya ya. Contoh, masyarakat teologi akan ya teologi itu ketuhanan ya. Akan punya nilai yang berbeda dengan masyarakat yang sekuler. Sekuler itu masyarakat yang membedakan, memisahkan antara dunia dengan tujuan di akhirat atau tujuan manusia sudah mati atau di surga. Ya, berbeda. Mark Weber ya dalam bukunya yang berjudul The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism
dinyatakan bahwa nilai-nilai yang melekat pada rumus prestan itu diperlukan untuk mengembangkan sistem kapitalisme. Sementara kerangka materialistik, di sini kekuatan produksi itu akan mempengaruhi bentuk masyarakat dan merubah sosial masyarakat. Jadi tentu Anda ingat kalau Karl Marx itu mengapa dia menuntut bahwa kemajuan teknologi ya pada masa itu, maka ada golongan orang kaya atau yang memiliki pabrik dengan para buruh. Nah, ini tetap membentuk perubahan sosial masyarakat ya, di strata sosial ya. Jadi orang kaya pemilik pabrik dengan para buruh, dan itu mempengaruhi perubahan sosial. Nah, tentu dari sini menganggap kekuatan produksi yang telah apa itu, karena pada waktu itu produksi menggunakan mesin ya, maka akan mengubah materialistiknya, maka munculkan kapitalisme dan komunisme ya. Komunisme inilah yang akhirnya dia oleh Karl Marx, ya, ada kata komunal itu bersamaan ya, komunisme. Kapitalisme itu ya orang-orang yang pemilik modal tadi, yang punya pabrik tadi. Nah, ini munculkan seperti ini kapitalisme dan komunisme. Terus juga teknologi kincir angin memunculkan masyarakat feodal, bangsawan, atau teknologi mesin uap munculkan masyarakat industri kapitalis. Tapi teknologi itu bisa meningkatkan produktivitas ya, bisa memberikan kesempatan kerja dan muncul kelas ekonomi baru, yaitu golongan pengusaha dan buruh. Tapi ada dampak buruknya ya, dan kemajuan teknologi tadi, maka terjadi eksploitasi tenaga kerja besar-besaran. Maka muncullah pendekatan selarasan, yaitu ada sosialisme ya. Jadi kalau di Indonesia ada Pancasilaisme, ada Katolikisme, kalau yang Kristen Katolik ada Zairisme, ya. Kalau di Muslim ada yang Hinduisme dan Buddhaisme. Inilah kerangka-kerangka idealistik versus materialistik ya. Bisa Anda lihat ini yang kolom kanan kerangka materialistik, ini yang kerangka idealistik. Yang berikutnya kerangka interaksionis simbolik. Berpendapat bahwa kenyataan arti secara sosial bahwa manusia itu harus melalui proses interaksi antar manusia sehingga mencapai konsensus. Konsensus itu istilah kesepakatan bersama. Ya. Jadi kalau manusia interaksi membuat perjanjian yang sama, ya. Maka di sini tentu itu dinamakan konsensus mengenai divisi sosial tertentu, dan secara kolektif mereka menyetujui tentang apa itu. Ya. Jadi aturan, membuat aturan, ya sama kayak para akuntan ya. Karena dulu sebelum ada kode etik akuntan, banyak terjadi perilaku korup ya, manipulasi dilakukan oleh para akuntan yang bersama dengan pemilik perusahaan. Akhirnya muncullah kode etik akuntan. Kode etik akuntan ini adalah hasil dari konsensus interaksi antara para akuntan di seluruh, pada saat itu di Inggris maupun di Amerika. Maka membentuk kode etik akuntan. Yang berikutnya kerangka interaksi simbolik. Nah, berarti sini contohnya interaksi antara manusia satu dengan lainnya. Nah, berarti misalnya nepotisme. Nah, akan terjadi pencapaian kepentingan bersama, situasi sosial, kesepakatan bersama mengenai apa. Nah, akhirnya apa dimaknai dari sini ya? Nepotisme itu bagaimana sih? Karena sering ngumpul ya, keluarga dekat ya, makanya ini ya memang kebersamaan keluarga itu penting, tapi kalau diterapkan di dunia kerja berbahaya. Kalau merekrut hanya keluarganya sendiri tanpa seleksi, lah itu maka dikatakan nepotisme. Maka nih maknanya apa realitasnya secara sosial? Maka jelas nepotisme itu merugikan kalau diterapkan di dunia kerja. Karena akan kenapa? Yang diterima hanya keluarganya saja, teman-teman orang lain tidak diterima.